Maka siapapun yang jadi pemimpin, yang mimpin majelis taklim, pesennya ya jangan terus merasa hebat. Wah, ini karena dipimpin saya jadi majelis taklimnya rame. Wah, ini karena saya yang ngomong jadi pada nurut. Itu nggak boleh. Karena idealnya pemimpin mencontoh Nabi. Nabi tidak pernah merasa besar, Nabi tidak pernah merasa hebat, tapi yang dikedepankan adalah akhlakul karimah. Maka kalimatnya wada'iyan ilallahi bi'idnih, mampu mengajak ke jalan Allah, mampu menggerakkan majelis taklim karena mendapat izin Allah. Yang kelima, wasirojam munira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallama amma ba'du. Ibu-ibu semua sehat ibu-ibu? Baik, hari ini kelihatan kompak dan semangat ya. Saya kalau melihat kerudung ibu-ibu itu ingat sebuah lagu ini. Ya baik, yang kita hormati Dewan Asatidzah Majelis Taklim Nurul Ikhwan, ketua kita Ibu Hajairah dan jajarannya, Ibu Hajantik, Ibu Ustadzah Wawat ya. Dewan Asatidzah Ibu Ustadzah Anissa. Ini tentu dari berbagai majelis taklim yang hadir. Ada dari Nurul Ikhwan sendiri. Terus dari mana lagi? Ya itu Jembatan 5, saya ada yang kenal itu. Bandung. Oh. Iya itu jamaah Jembatan 5, saya hafal, istri Pak Endang. Baik ibu-ibu yang saya hormati, kita langsung karena waktunya sedikit banget ini. Terus asar. Ya wes, ibu-ibu diem dulu sebentar. Paling 17 menit saya yang ngomong. Baik, kita masuk ke tema begini. Pertama, hari ini bersama ibu-ibu bangga dan bahagia memperingati Maulidun Nabi Muhammad. Kebahagiaan pertama disampaikan oleh Syekh Al-Barjanji, Bu, yang tadi dibaca oleh tim. Ini udah suruh pulang maksudnya? Belum ngomong. Lah kalau dibungkusin ya pulang aja lah, udah lah. Baik, bangga yang pertama Syekh Al-Barjanji menyampaikan al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga dan kenikmatannya tempat yang sangat membahagiakan untuk siapa? Untuk ibu-ibu semua yang mau membaca sholawat salam kepada baginda Nabi Muhammad. Ini semuanya sudah baca sholawat sudah?
Wah, ini berarti jaminan masuk surga. Amin. Satu. Yang kedua, hari ini ada suasana yang berbeda. Pertama, di depan saya sudah dibungkus ada parsel. Yang kedua, oh iya, kormanya ya minggu besok. Karena kan kemarin disampaikan salah satu makanan sorga yang sudah turun ke bumi adalah anggur dan korma. Ya, kalau pisang terkenal makanan monyet. Ibuntik mau? Ya. Baik, hari ini spesial ibu-ibu semua udah dapat besek warnanya hitam. Kenapa kok hitam ini? Kira-kira kenapa? Biar nggak kelihatan, sama aja ditenteng. Tapi tadi disampaikan oleh ketua panitia, subhanallah, terima kasih kepada para donatur. Ini bangga yang kedua. Siapapun hari ini yang mengeluarkan dana, tadi dibahas oleh Ustadzah dengan sedekah, Al-Imam Asy-Syafi'i menyampaikan, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hayya'a ta'aman ikhwanan wa amila ihsanan ba'asahullahu yaumal qiyamah ma'a siddiqina wa syuhada'i was salihin wa yakunu fi jannatin na'im. Siapapun orangnya yang mengumpulkan jamaah. Jadi panitia ini yang dipimpin Ibu Awat, digerakkan oleh ketua Ibu Hajairah, disponsori kuat oleh Ibu Hajantik. Ayo kita maulid. Bajunya boleh saya putih hijau. Tadi di Alma Ustazah. Bajunya putih, ini kan juga cakep kata Ustazah. Gitu ya? Katanya bajunya cakep gitu. Ini mah yang cakep bukan bajunya, orangnya. Ini orangnya cakep semua. Amin ya Rabbal. Kalau bisa saya pesan satu, Bu. Buat apa saya itu? Baik, hari ini dikumpulkan siapapun yang mengeluarkan dana untuk kuehnya, untuk beseknya, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, kumpul bersama untuk maulidun Nabi, nanti akan bareng dengan orang-orang yang jujur, dengan orang-orang yang baik di surganya Allah Subhanahu. Berarti ini kalau ngelihat dua makalah ini, ibu-ibu Nurul Ikhwan yang hadir hari ini semuanya calon penghuni surga. Amin ya Rabbal. Cuma nanti yang paling depan ini Ibu Hajah Irah, apa Ibu Wawat, apa Ibu Ntik nanti nih. Saya udah di depan ngatur jamaah yang lain. Atau jangan-jangan saya masih di neraka kali ya. Baik, yang ketiga kita ngambil pelajaran karena tadi udah banyak. Yang ketiga ada pertanyaan, kenapa sih kalau lagi ya Nabi salam alaika, ini kok kudu berdiri, kenapa? Menghormati siapa? Mana nabinya? Nabinya mana? Baik, maka dalam Al-Barjanji Ibu ada kalimat begini. Takutnya ada yang tanya, kenapa sih kalau yang Nabi kudu berdiri ya? Ini ada pelajarannya. Hadza wa qad istahsanal qiyamah nginda dzikri maulidihi syarif. Terhitung ibadah yang baik, terhitung amaliyah yang baik ketika menyebutkan nama Nabi, ketika menyebutkan riwayat Nabi. Kalau kita biasanya ketika bersama ya Nabi salam alaika, semuanya berdiri, itu terhitung amalan yang baik. Karena apa? Menurut ulama yang mukasyafah, Bu. Mukasyafah itu bisa ngelihat sesuatu yang kita nggak bisa lihat. Kalau ibu-ibu baca sholawatnya asli menghadirkan Nabi dalam hati sampai mampu meneteskan air mata. Anta syamsun anta badrun
Ya Rasul, engkau laksana matahari ya Rasul. Ya Rasul, engkau laksana rembulan ya Rasul. Ya Rasul, engkau pembawa ke alam terang benderang dengan Islam setelah sebelumnya aku tidak tahu apa itu yang namanya kehidupan. Ya Rasulullah. Jadi ibu merasakan itu. Menurut ulama yang mukasyafah, Kanjeng Nabi hadir di tengah-tengah kita. Amin. Maka kalau ngomong hadir di tengah-tengah kita, tentu ada yang tanya, nabinya di mana? Apa di pojok sana ya? Deketin Hajah Iroh gitu. Apa di pojok sini? Apa di belakang? Kalau kita nggak mampu mengerti hadirnya Nabi secara roh, minimal hadirnya ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tujuan memperingati Maulid hakikatnya mengingatkan kembali apa yang dibawa Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, emang yang dibawa Nabi itu apa? Globalnya Islam, Ibu. Globalnya Islam. Tapi di dalam Islam itu panjang, yang seperti kita sering sampaikan. Pokoknya adalah hablum minallah dan hablum minan. Sekarang yang kita sampaikan, kemarin sudah saya tuliskan, sebenarnya tugas Nabi itu apa? Kalau yang punya kertas nanti dibuka lagi di rumah. Yang kemarin ngaji tajwid dan tafsir, kan di ayat yang terakhir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Baca Allahnya males-males ya. Emang jam segini jam ngantuk sih ya. Ya wis, yang baca Allah mudah-mudahan utangnya lunas. Yang nggak baca Allah utangnya nambah. Mau ustadznya pertentangan, ibunya malah ngantuk aja. Tapi nggak apa-apa, ngantuknya ngaji itu dapat pahala. Tapi ya kalau ngaji jangan ngantuk terus. Ini tugas Nabi nih, Bu. Takutnya ada yang tanya, kenapa kok diperingati? Mengingatkan apa tugas Nabi? Kalau sudah disampaikan, ayo jalankan. Pertama, ya ayyuhan nabiyyu, he Nabi. Itu panggilan Allah. Di situ ada al-ta'rif, namanya al-ma'rifat, tujuannya ke Nabi Muhammad. Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi Muhammad, inna arsalnaka, aku kata Allah mengutusmu, aku melahirkanmu. Ada 5 tugas penting. Yang pertama, syahidan, menjadi saksi. Wa mubasyiron, memberikan kabar gembira. Wa nadhira, memberikan peringatan. Wa da'iyan ilallahi bi'idnih, mengajak ke jalan Allah dengan izinnya. Wa sirajam munira, dan menjadi cahaya yang terang. Sekarang yang dimaksud syahidan itu apa? Begini, Bu. Nanti di padang mahsyar, ketika ibu-ibu ini dikumpulkan ini semua nih, ingat dalam penjelasan hadis, nanti semuanya yang dikumpulkan itu nggak ada yang pakai baju. Hari ini kata Ibu Haja Entik, seragamnya bagus, warnanya putih, kudungnya hijau. Tapi nanti di akhirat kalau dikumpulkan nggak ada yang pakai baju, alias semuanya telanjang. Maka Sayyidatuna Fatimah tanya, ya Rasul, kok semuanya nggak pakai baju? Saya malu ya Rasul. Saya malu ya Rasul. Saya malu. Apa jawab Nabi? Fatimah,
nanti di padang mahsyar ketika semua manusia dikumpulkan sudah tidak ada rasa malu, karena rasa malunya tertutup rasa takut. Ahwalul kiamah, kejadian-kejadian yang ada di hari kiamat. Apa sih diantaranya? Gini Bu, ketika nanti ibu dibangkitkan dari alam kubur, ketika bangkit satu persatu maka digiring oleh malaikat. Malaikat yang menggiring sambil membawa bodem. Tahu bodem Bu? Apa itu namanya? Bodem besi yang nyala apinya itu dipukulkan ke tanah. Ayo semuanya kumpul di padang mahsyar. Ayo semuanya kumpul di padang mahsyar. Semuanya akan rasa takut. Rasa takut itulah ketika nggak pakai baju nggak berasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah ketika nanti di sana syahidan, Kanjeng Nabi akan menjadi saksi. Oh, itu ibu-ibu muslimat Nurul Ikhwan yang saben hari Selasa selalu ngaji, itu adalah umatku ya Allah, karena mereka selalu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ibu-ibu selalu baca Al-Quran, itu ibu-ibu selalu baca sholawat, itu ibu-ibu selalu ngaji, itu ibu-ibu selalu taat pada suami. Jadi hari ini nih, ibu yang sudah sholawat, sallu alayya fa inna sholatakum tuballighuni. Kata Nabi, ibu-ibu semuanya yang baca sholawat, ayo sholawat padaku, karena sholawatmu nyampe kepadaku. Jadi tadi ibu yang sholawatan, ya Nabi salam, itu Kanjeng Nabi tahu. Oh, ini yang sholawat ibu Marfu'ah, tahu. Oh, ini yang sholawat ibu Wawat, tahu. Padahal belum pernah kenalan. Itu hebatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau sholawat itu yang serius, yang khusyuk. Tapi kalau ibu-ibu sih saya percaya khusyuk Bu. Karena apa? Sebelum sholawatan beseknya sudah dibawa kaki. Jadi nggak kepikiran. Serius. Besek sama makanan udah dibungkus, aman dah gitu. Jadi anak cucu nanti dapat nih. Tapi kalau bapak-bapak itu kurang khusyuk. Ini nanti maulid ada beseknya apa enggak ya? Ini nanti ada kue enggak ya? Kurang khusyuk. Tapi kalau ibu-ibu khusyuk lah sambil sholawatan. Maka kata Nabi, sampaikan sholawat padaku karena semuanya sampai dan aku balas sholawat itu. Maka pertama tugas Nabi menjadi saksi. Tenang saja Bu, teruslah ibu bersolawat, terus beribadah. Kalau Nabi yang menyampaikan, ya Allah, itu semua adalah umatku, maka kita akan akui menjadi umatnya, sehingga akan mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamah. Amin ya Rabbal. Maka kalau pengen diakui umatnya itu, ya ibu kudu selalu serius dalam ibadahnya. Jangan berangkat ngaji itu karena nggak enak. Tugas yang kedua, wa mubasyiro. Ibu Wawan, asar jam berapa? Jam 3. Berarti saya 11 menit lagi ya. Tukang adzannya udah siap mau di belakang. Enggak apa-apa, 5 menit ya. Wa mubasyiro. Nabi itu memberikan kabar gembira. Ini tugasnya Nabi nih. Apa kabar gembiranya? Bismillah. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang iman dan beramal soleh itu dijamin masuk surga selama-lamanya.
itu namanya mubasyira. Wa nadhira, yang ketiga memberikan peringatan. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak iman, yang mendustakan ayat-ayatku, kata Allah, mereka yang tetap tidak masuk Islam, atau yang Islam tapi enggak sholat, tapi enggak ngaji, atau masih suka iri dan dengki, maka mereka akan masuk neraka selama-lamanya. Na'udzubillahi min. Maka ini diingatkan, ayo pada iman dan amal soleh supaya ke surga. Jauhi perbuatan yang buruk, jauhi perbuatan ingkar kepada Allah supaya tidak masuk neraka. Yang keempat, ini kalau ceramah dikejar waktu itu nggak enak. Tapi nggak apa-apa, yang penting saya udah masuk ke YouTube lah, terserah. Yang keempat, wada'iyan ilallahi bi'idnihi wasirajan muniro. Yang keempat, Bu, tugas Nabi mengajak. Karena nabinya sudah nggak ada, maka yang bertugas al-ulama warasatul. Ulama itu tidak hanya laki-laki, ada ustazah, maka ibu hajah iroh, ibu hajah entik, dan semuanya menggerakkan. Ayo ibu-ibu, kalau hari Selasa ngaji di Nurul Ikhwan, ayo ibu-ibu kalau Rabu ngaji di mana? Al-Hidayah. Orang yang ngajak ini namanya pewaris Nabi. Ingat, tugas Nabi mengajak ke jalan Allah, tapi tentu atas izin Allah. Maka siapapun yang jadi pemimpin, yang mimpin majelis taklim, pesennya ya jangan terus merasa hebat. Wah, ini karena dipimpin saya jadi majelis taklimnya rame. Wah, ini karena saya yang ngomong jadi pada nurut. Itu nggak boleh. Karena idealnya pemimpin mencontoh Nabi. Nabi tidak pernah merasa besar, Nabi tidak pernah merasa hebat, tapi yang dikedepankan adalah akhlakul karimah. Maka kalimatnya wada'iyan ilallahi bi'idnih, mampu mengajak ke jalan Allah, mampu menggerakkan majelis taklim karena mendapat izin Allah. Yang kelima, wasirojam muniro, Nabi adalah cahaya yang menerangi, yakni datangnya Nabi membawa agama Islam. Wis selesai. Tugas Nabi ada 5. 1. Apa tadi 1, Bu? Saksi. Yang kedua, memberi kabar gembira. Yang ketiga, peringatan. Yang keempat, mengajak ke jalan Allah. Yang kelima, menjadi cahaya. Nanti yang bisa jawab ini Ibu Entik. Itu beseknya Ibu Entik, kasih itu, Bu. Loh ya, hadiah. Dan mudah-mudahan ibu-ibu semua hari ini yang hadir ini benar-benar diakui menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dan nanti karena kita biasa rombongan ngaji, juga nanti masuk surga rombongan juga. Amin ya robbal alamin. Kita tutup istighfar bersama. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya. Terus, Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dan dosa kedua orang tua kami, dosa para guru-guru kami, dosa para saudara-saudara kami, dosa para muslimin wal muslimat. Ya Allah, ya Tuhan kami, tetapkan iman Islam hanya kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lancarkan segala urusan kami ya Allah, urusan dunia kami, urusan agama kami, urusan akhirat kami. Jadikan kami orang yang hadir di acara Maulid Nabi Muhammad SAW hari
kami ini ya Allah, di Masjid Nurul Ikhwan Rusun Angke Tambora Jakarta Barat, di aku menjadi umat Nabi-Mu ya Allah. Berikan rahmat kepada kami ya Allah, berikan keluarganya kami, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kami soleh dan solehah, mampukan kami mengucapkan kalimatut thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada daya dan upaya kecuali pertolongan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Minal khataya Allahumma shalli ala Muhammad. Baik tutur kata kurang sopan mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.